S1 Farmasi. Sini saya akan menjelaskan 3 pokok materi, yaitu dermatoda, filum atau anthrapoda, dan protozoa. Definisi dermatoda. Dermatoda adalah kelas parasit yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Dermatoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Tubuhnya dilapisi dengan kulit kutikula untuk menjaga agar tubuhnya tidak tercerna oleh inangnya dan mempunyai alat pengisap dan alat kait untuk meletakkan diri pada inangnya. Ciri-ciri dermatoda. Ciri-ciri dermatoda atau trematoda antara lain: ciri umum dermatoda terdapat yang pertama itu tubuh pipi seperti daun, tidak bersegmen. Yang kedua itu memiliki alat pengisap untuk menempel pada inang. Yang ketiga itu hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Yang keempat itu memiliki siklus hidup yang kompleks dengan beberapa inang. Yang kelima itu reproduksi seksual dan aseksual. Pengobatan dan pencegahan penyakit dermatoda. Pengobatan penyakit dermatoda ialah pengobatan penyakit yang disebabkan oleh dermatoda, umumnya dengan obat-obatan antiparasit. Nah, yang pencegahan penyakit dermatoda. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua itu menghindari kontak dengan bir yang terkontaminasi, yang ketiga itu memasak daging dengan benar, yang keempat itu memakai alas kaki saat beraktivitas di luar ruangan. Filum atau anthrapoda. Definisi anthrapoda. Anthrapoda merupakan filum hewan yang paling besar dan beragam dengan lebih dari 1 juta spesies dan telah didistribusikan. Mereka ditemukan di hampir semua habitat di bumi dan laut dan hingga puncak gunung. Ciri khas anthrapoda. Yang pertama itu tubuh beruas-ruas, yang kedua berangka luar yang terbuat dari kitin, yang ketiga itu kaki bersendi, yang keempat itu sistem pencernaan yang lengkap, yang kelima itu sistem pernapasan yang beragam, sistem saraf yang kompleks, yang ketujuh itu mata majemuk. Klasifikasi anthrapoda. Anthrapoda dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama itu Crustacea, contohnya udang, kepiting, lobster. Yang kedua itu Micropoda, contohnya kelabang kaki seribu. Yang ketiga itu Archaehinda, contohnya laba-laba, kalajengking, kutu. Yang keempat itu Incesta, contohnya serangga. Nah, kita masuk materi yang terakhir, yaitu protozoa. Definisi protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama, dan zoon yaitu hewan. Protozoa adalah kumpulan protista yang menyerupai hewan dan memiliki sifat seluler dengan ukuran mikroskopis. Protozoa merupakan protista yang bersifat heterotrof dan hanya sebagian kecil yang bersifat autotrof. Ini adalah organisme yang hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Ciri-ciri protozoa. Ciri-ciri umum protozoa antara lain yaitu yang pertama itu organisme uniseluler, yang kedua itu eukariotik, yang ketiga itu hidup soliter atau berkoloni, yang keempat itu sifat hidupnya komplit, yang kelima itu umumnya heterotrof. Nah, reproduksi dari protozoa itu ada dua, yaitu reproduksi aseksual, yang kedua itu reproduksi seksual. Peran protozoa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu peran yang menguntungkan, menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Yang kedua itu peran yang merugikan. Protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme komplit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Itulah materi yang telah saya paparkan. Kurang dan